Khusus kepada sahib kitab Al-Alim Al-Allamah Syekh Husain bin Muhammad Al-Jasar At-Targusi. Kana syai'un lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jamaah, kita masih membahas tentang sifat 13 sifat yang wajib bagi Allah. Kalau dinyanyiin jadi 20 sifat tuh. Karena yang sami'an itu basiron ada yang diulang secara uslubnya ya. Tapi secara maknanya 13. Kemarin sampai kepada sifat al-wahdaniyah yang ke-6 ya. Kita sudah baca, bawahannya saya baca itu hanya dalil-dalil saja. Kita langsung aja ke yang ke-7, as-sifatus sabi'ah, halaman 24 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Udah ketemu dah? Ya. As-sifatus sabi'ah, sifat yang ketujuh yang wajib bagi Allah Ta'ala ya, yang harus kita ketahui bersama sebagai apa? Sebagai ya, hambanya. Karena orang nanti kalau mengenal Allah dengan baik, maka nanti dia bisa bermuamalah kepada Allah dengan baik. Tuh Pak Haji. Ada. As-sifatus sabi'ah. Kita mengenal bos kita, maka kita nanti bisa bermuamalah dengan bos kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai bikin bos kita marah ya. Jangan sampai bikin Allah kita, pencipta kita marah ya. Di antara yang membuat Allah marah apa? Ya. Kita melanggar larangan-larangan Allah ya. Ini kalau ngikutin nyanyiannya kudrah dulu ya.
Tapi di sini mu'alif iradah dulu. Wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu ta'ala bi nafsihi wahdaniyah kudrat irada ilmun hayat basar. Apa basar sama kalam qadirun muridun, hayun sami'un basirun mutakallimun. Kalau ngikutin lagunya iradah dulu, qudrah dulu baru iradah. Tapi di sini iradah dulu ya. Yajibu lillahi ta'ala al-iradatu. Apa iradah itu? Berkehendak. Ya, Allah punya kehendak. Maka di sini kita ini dalam dunia suluk katakanlah tariqah itu adanya murid. Murid dari kata arada yuridu iradah. Kita mah hamba ini nggak punya keinginan apa-apa. Kita ngikutin irodahnya guru kita sampai irodahnya Rasulullah. Dan Rasul kagak punya irodah juga, ngikutin irodahnya Allah. Ya, barang siapa ngikutin irodahnya Allah maka berkah dah. Masalahnya Allah pengen begini, nafsu kita pengen begono. Ya. Kita kagak ngikutin keinginan Allah, tapi ngikutin keinginan nafsu. Yang nafsu karakternya selalu menyimpang. Ya. Yajibu lillahi ta'ala al-iradah. Wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu punya sifat iradah. Apa? Berkehendak. Wahiyya sifatun qadimatun. Dia adalah sifat yang qadimah, ya, yang terdahulu, qaimatun bidzatihi, dia berdiri dengan zatnya, bidzatihi ta'ala. Yukhassisu biha, ya, dikhususkan dengan sifat iradah itu kullu jaizin, semua yang bersifat jaiz, bi ba'di ma yajuzu alaihi, dengan sebagian yang dibolehkan atasnya, ya. Kemudian sebaliknya, wa yastahilu alaihi didduha, mustahil bagi Allah didduha, lawannya. Maksudnya Allah kagak berkehendak, wa huwal karahiyah, yaitu Allah kagak berkehendak. Wa dalilu ala dzalik, dalil atas ini, annahu qad thabata, sesungguhnya telah ditetapkan, anna hadzal alama lam yahduts bidzatihi, ya, bahwa alam ini tidak terjadi, ya, dengan sendirinya. Wa innama, dan hanya saja sesungguhnya, hadasa anillah, alam ini terjadi, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hina idzin naqulu, ketika itu kita katakan, inna hudutsal alami anhu ta'ala, sesungguhnya adanya alam ini anhu, ya, dari Allah ta'ala. Imma ayyakuna bi tariqatil uliyah wad darurah, ya. Ini kita hanya berilustrasi ngomong, ya. Imma ayyakuna bi tariqatil uliyah wad darurah, imma dengan cara uliyah atau wad darurah, satu kemestian, biduni iradatin wa ikhtiyar, ya, tanpa adanya iradah wa ikhtiyar, tanpa adanya iradah Allah, kehendak Allah, wa ikhtiyar, ya,
Nah, pendapat ini nanti dia akan dibahas, ini kurang tepat. Wa imma ayyakuna bi tariqatil iradati ikhtiyar. Nah, ini yang paling benar. Ya, terjadinya alam ini ada dengan iradah dan ikhtiarnya Allah. Bukan karena hanya ya sebuah daruriyah wa darurah. Sebuah kemestian. Enggak. Memang Allah punya rancangan itu. Ya, Allah ciptakan dulu. Apa? Kalau diciptakan bicara secara nur Muhammadiyah kan habis dari nurnya Rasulullah baru diciptakan para nabi-nabi. Ya. Terus sebelumnya diciptakan dulu arasy. Diciptakan dulu kursi, singgasana, lauhul mahfuz, baru diciptakan ya surga, neraka, malaikat, jin, baru Allah ciptakan ya langit, bumi, dan Allah ciptakan kita. Wa imma ayyakuna bi tariqati iradatul ikhtiyar. Lihat, jangan salah paham. Yang pertama ya ada yang dengan cara uluhiyah wad darurah tanpa adanya iradat wal ikhtiyar. Ya. Yang kedua, ya ini yang berbeda. Imma ayyakuna bi tariqatil iradah wal ikhtiyar. Ya. Terciptanya alam ini dengan cara adanya kehendak Allah dan ikhtiarnya Allah. Artinya annahu huwallazi arada wujudahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya yang arada menginginkan wujudahu adanya alam ini. Wa ikhtarahu, dan Allah memilihnya, ya. Wa ayyana lahul waqta, dan Allah tentuin tuh waktunya kapan Allah menciptakan alam ini. Alladzi yujiduhu fihi, yang Allah yujidu, Allah ciptakan hunya ke alam, fihi di dalam waktu. Artinya memang Allah ciptakan alam ini, memang Allah ya berkehendak, ada tujuannya juga Allah nanti, ya. Apa tujuannya? Agar nanti makhluk dan alam semesta ini tahu, sadar ada Allah yang menciptakan ini. Bukan terjadinya segala begitu aja, ya. Tapi ada yang menciptakannya. La jaizun ayyakuna hudutsul alami anhu ta'ala bi tariqatil uluhiyah wad darurah bidun ikhtiyar. Nah, ini pendapat yang pertama tadi, enggak mungkin, enggak bisa terjadinya alam ini, ya. Terjadinya alam ini, ya, dari Allah Ta'ala, tapi dengan cara uluhiyah darurah tanpa ikhtiar. Enggak. Jadi terciptanya alam ini memang sudah keinginan Allah, ikhtiarnya Allah, gitu. Li'annahu law kana al-amru kadzalik, ya, sesungguhnya seandainya perkaranya demikian, ya, wallahu subhanahu qadimun, ya, Allah itu bersifat qadim, bizammi, ya, sebuah kepastian, ayyakunal alamu qadiman, maka alam itu juga bersifat qadim, ya. Li'annahu hina idzin yakunu ma'lulan lillahi ta'ala, ya. Sesungguhnya ketika itu menjadi apa? Ma'lul. Ya, ma'lul itu apa? Ilat, enggak mungkin dia bagi Allah Ta'ala. Wal ma'lulu yajibu ayyattabi'a illatahu, dan ma'lul ini wajib, ya, diikuti apa? Ilatnya. Wala yata'akharu anha, dan tidak akan tertunda. Faqad thabata annal 'alama hadithun, dan telah diyakini bersama bahwa alam ini bersifat baru.
Ya, wajada, alam ini ada, ba'da an lam yakun. Ya, setelah sebelumnya alam ini kagak ada gitu. Falam yakun hudutsuhu anillahi ta'ala bi tariqatil uluwiyyati wad darurah. Ya. Terjadinya alam ini itu ya bukan dari karena Allah dengan cara tadi al-uluwiyyah wad darurah. Falam yabqa illa annahu hadatsa bi iradatillah. Ya. Melainkan terjadinya alam ini dengan cara iradatnya Allah. Ini diulang lagi muatan. Wa ikhtiyarihi, dan pilihannya Allah. Wa takhsisihi, dan memang Allah khususkan tuh. Lahul waktu, bagi penciptaan itu ada waktu alladzi yujadu bihi, yang Allah mengadakan, menciptakan di dalam waktu itu. Waqad thabata bihadza, dan telah ditetapkan dengan ini, annallaha ta'ala ilahul alami, bahwa Allah Ta'ala itu adalah Tuhannya alam ini. Kemarin sebelumnya Allah itu bersifat wahdaniyah. Ya, kalau di alam ini ada dua Tuhan, la fasadata, maka akan hancur alam ini. Ya. Anallaha ta'ala ilahul alim muridun mukhtarun. Allah berkehendak dan Allah memilih, ya, fawajabat lahul iradatu, maka wajib bagi Allah itu punya sifat al-iradah, berkehendak. Wastihalu alaihi didduha, dan mustahil atas Allah lawannya, ya, wa huwa al-karahiyatu, yaitu sifat karohiyah, ya, wa huwal matlub, dan inilah yang diinginkan dalam akidah kita. As-sifatu tsamina, sekarang yang ke-8, al-qudratu, qudrah. Yajibu lillahi ta'ala al-qudratu, wajib bagi Allah Ta'ala punya sifat qudrah. Apa qudrah? Punya kemampuan, kuasa, ya. Wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala, yaitu sifat yang qadimah, yang berdiri dengan zatnya Allah Ta'ala. Yujadu biha al-hawaditha wa ya'dimuha. Nah, ya. Allah apa? Bisa biha, dengan sifat kudrah tadi Allah bisa apa? Yujadu, bisa menciptakan al-hawaditha, hal-hal yang bersifat baru. Seperti alam ini, ya, baru. Langit baru, bumi baru, makhluk baru. Itu Allah bisa ciptakan apa? Dengan sifat kudrahnya Allah. Ya. Wa ya'dumuha, dan juga bisa Allah kagak ciptakan gitu. Wa yastahilu alaihi didduha wa huwa al-ajzu, dan mustahil atas Allah lawannya. Apa lawannya kudrah? Wa huwa al-ajzu, yaitu kagak mampu. Kan kudrah mampu, lawannya kagak mampu. Mustahil Allah kagak bisa menciptakan alam. Ya. Karena Allah punya sifat kudrah, mampu, ya, tadi biha, dengan kudrah Allah itulah Allah bisa menciptakan dan juga bisa tidak menciptakan. Wa dalilu ala dzalik, dan dalil atas hal ini, ijaduhu subhanahu wa ta'ala li hadzal alam, adanya Allah, ya, ijaduhu, ya, bukan adanya Allah sih. Dalilnya apa? Ini Allah akan aujanya ijad, ini masdarnya. Ada ijad itu, ya, Allah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam ini. Nah, gitu. Apa dalilnya? Ijaduhu, artinya hu-nya ke Allah. Artinya Allah, ya,
menciptakan lihadzal alam ini, wa mahtawa alaihi, dan apa yang meliputi atas alam ini, ya, minal anwa'i, dari berbagai macam-macam zatil azamiyati wal gharabah, kebesaran dan keanehannya. Min nahwi alamil hayawan, seperti ada alam binatang, wa alamil nabat, ada lagi alam tumbuh-tumbuhan, wa alamil ma'adin, ada lagi alam apa ma'adin itu, logam-logam, ya. Sekarang kan di Indonesia itu lagi rame itu. Ini Allah ciptakan ma'adin ini luar biasa, ini punya kekayaan yang luar biasa, hasil bumi. Apa sekarang seperti apa? Iya, macam-macam itu, partikel. Allati tastami ala mi'at al-aluf, katanya, yang mencakup atas ratusan aluf, ribuan, maksudnya jutaan, ya, minal awsaf, dari sifat-sifat allati takhtaru, ya, allati tukhtaru aja, ada sifat-sifat yang dipilih, ya, fi azamatiha wa gharabatiha, dalam kebesaran Allah dan, ya, bukan Allah, dalam apa tadi, kebesaran apa dari ciptaan, macam-macam ciptaan-ciptaannya dan keanehannya, ya, gitu. Wa gharabatiha al-uqul wa tagrigu fi bihari ajaibiha, dan yang tenggelam dalam lautan apa tuh, ajaibiha, keajaiban-ajaibannya, berbagai macamnya tuh, ya, al-fuhumu, hal-hal yang dipahaminya, wala yusaddiqul aqlus salim, terkadang akal yang sehat tuh enggak bisa membenarkan tuh, bagaimana Allah menciptakan di dalam laut begitu indahnya, dalamnya, ya, dengan berbagai macam ikan berwarna-warni misalnya, di dalamnya ada tumbuh-tumbuhan yang hidup, ya, ini luar biasa. Wa min aji al mustahilati indahu, dan karena sisi hal-hal yang bersifat mustahil, indahu, indal akal maksudnya, ya. Anna man awjada hadzal alam bi hadhil azamati wal jalalah, sesungguhnya zat yang menciptakan alam ini bi hadhil azamah, dengan keagungannya, wal jalalah, kebesarannya, wal gharabah, kewahannya itu, ya, yakunu ajizan, ya, maslubul qudrah, jadi sebuah kelemahan, ya, yang mendatangkan kemampuan. Fa tsabata bihadza anna Allah taala ilahu hadzal alam, maka kita yakini bahwa Allah lah, ya, Tuhan alam ini, alladzi aujadahu, yang telah menciptakan alam ini, minal adam, dari kagak ada, ya, bitil kal azamah, dengan kebesaran Allah. Yajib lahu al-qudratu, maka wajib bagi Allah bersifat kuasa, ya. Wa yastahilu alaihi didduha, dan mustahil atas Allah bersifat lawannya, wa huwa al-ajzu, yaitu tidak mampu. Wa hadza huwal matlub, nah inilah yang diinginkan. Jadi ini katakanlah paradigma yang dibangun oleh mu'allif, dia ini dulu menyatakan dulu, lalu dikasih contohnya, dalilnya, terakhir diulang lagi sebagai penguat. Saya perhatiin gitu gaya bahasanya nih. Kemudian yang ke-9, al-ilmu, ya, Allah bersifat tahu, mengetahui.
Nah, di sinilah ada bab muraqabah nih, ya. Kita kemana saja kita berada, di mana saja Allah tahu. Ya. Yajibu lillahi ta'ala sifatul ilmi. Ya. Wajib bagi Allah Ta'ala, ya, memiliki sifat mengetahui. Wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Ya, sifat ilmu ini adalah sifat yang qadimah, yang berdiri dengan zatnya Allah Ta'ala. Yankashifu lahu biha. Tuh. Apa? Allah bisa menyingkap, membuka, ya, lahu, ya, bagi Allah biha, dengan sifat ilmu ini, ya. Buka, Allah tahu semua tuh. Bapak-bapak, Allah punya sifat satir. Apa satir? Penutup. Makanya kita misalnya melakukan kesalahan, ya, sudah i'tiraf aja kita sama Allah, ngakunya sama Allah. Artinya Allah sudah tutupin aib kita. Kalau kita ngaku salah sama Allah, pelan-pelan kita perbaiki itu. Malah kita terkadang ngebuka sendiri itu. Ya. Artinya kalau Allah tahu dibuka, set aja dibuka. Ya, mohon maaf, misalnya kemarin kasus Sambo itu kan gak ada yang tahu begitu hebatnya dengan kekuatannya itu. Allah buka tek aja sedikit, terbelalak semuanya itu. Ya, Allah singkap sedikit aja. Jadi yankashifu lahu biha jami'al asya', ya, bisa Allah singkap dengan sifat ilmunya Allah itu seluruh, ya, segala sesuatu minal wajibat, dari hal-hal yang bersifat wajibat, wal jaizat, hal-hal yang bersifat jaiz dibolehkan, wal mustahilat, dan yang mustahil. Fa ya'lamu subhanahu kulla syai'in minha, maka Allah mengetahui, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui kulla syai'in, segala sesuatu, minha, ya, darinya, ala ma huwa alaihi, atas yang dia itu wajib atas Allah, minal wujub, dari yang wajib, awil istihalah, atau yang mustahil, awil yang jawaiz, dibolehkan. Kemudian lawannya, wa yastahilu alaihi ta'ala didduhu, dan mustahil bagi Allah Ta'ala lawannya, wa huwa al-jahlu, mustahil kita punya Allah bodoh. Ya, kita aja pilih pemimpin pengen yang pinter kan, dan cerdas. Ya, kita pengen punya kepala daerah pemilihan RT misalnya, kita pasti pilih yang pinter, yang cerdas. Masa pilih yang jahil? Enggak kan? Ya. Apalagi pilih kepala negara pengen yang pinter. Siapa ya? Soleh, yang pinter, ya. Oke, akal sehat kita ya akan milih yang apa? Kecenderungan hati itu dia selalu memilih yang lebih baik, ya, pengen begitu, lebih cakep. Kita payah. Wad dalilu ala dzalika, dan dalil atas yang demikian itu, ijaduhu subhanahu li hadzal alam bima yahtawa alaihi minal ajaib wal gharaib ma nihayatil itqan. Ya, Allah Subhanahu wa taala ijaduhu tadi sama, menciptakan li hadzal alam ini bimahtawa, dengan apa yang mencakup alaihi atasnya, minal ajaib, dari hal-hal yang bersifat, ya, yang mengagumkan, wal gharaib, yang luar biasa, ma'anihayatil itqan,
disertai dengan keyakinan yang sangat nihayah, yang sangat tinggi, sangat dalam, ya. Wa ghayatil ihkam, dan hukum-hukum yang sangat ghayah, yang sangat tinggi juga. Bima tahtaru fi daqiqi, ya, san'ihil uqul, dengan sesuatu yang tahtaru. Apa tahtaru? Yang bingung, ya. Fi daqiqi san'ihi, pada kedetailan ciptaan Allah itu, ya, apanya, al-uqulu, akal kita tuh. Kadang kita sampai kalau kita pelajarin perut Pak, perut istri kita lah, ya, itu luar biasa, ya, bisa masuk 1, 2, 3 sampai 5, bahkan ada yang 6, ya, kembar di dalamnya, luar biasa itu. Itu Allah punya sifat khaliq, pencipta, bari, musawwir. Itu beda-beda semuanya. Ada alisnya tebal, alisnya tipis, hidungnya mancung, hidungnya kagak mancung, ya. Itu sifat sonaknya Allah tuh. Nah, terkadang akal juga mikir kayaknya kagak kayak bingung gitu, kayak nggak percaya. Ya, tapi inilah kekuasaan Allah, ilmunya Allah, ya. Yajibu ilahul ilmu, ya, wajib atas Allah punya ilmu, ya. Mana tadi? Kelewatan. Daqiqatus sunnati, itu ya. Kelewatan, ya. Baris ke berapa? Tadi di atas, ya. Wa yattadihu hadza min nazaril insan fi aqrabil asya' ilaihi. Maka ini, ya, sangat jelas dari pandangan manusia kepada aqrabil asya' ilaihi, kepada sesuatu yang paling dekat kepadanya. Wa huwa dzatuhul mustamilah ala tadbiril bahiri, yaitu yang zat yang mencakup ala tadbiri. Apa tadbir? Yang kita yang di manage, yang diatur. Al bahir, yang besar. Wal itqan, dan sebuah keyakinan. Alladzi tahtaru fihi al adhan, yang dibingungin oleh akal kita. Fa kaifa idza ta'ammala fi ajaibil kawakib? Bagaimana apabila kita merenung tentang keajaiban bintang-bintang, ya, wa nazamiha, dan sistem-sistemnya, wa alamil hayawan. Tadi saya contohkan perut aja, ya, ini jangan bintang-bintang, dan alam binatang, wan nabat, tumbuhan, wal ma'dan, ada logam-logam, wa ma hawathu, dan apa yang mencakup minal anwa'il wal muwafaqat, dari berbagai macam, ya, ciptaan-ciptaan Allah, wal muwafaqat, dan, ya, hal-hal yang Allah adakan, Allah ciptakan, tapi yang berkesesuaian, wal ikhtilafat, dan Allah ciptakan juga hal-hal yang perselisihan. Ila ghairi dzalika minal ajabil ujab, ya, kepada hal-hal yang lain yang sangat sungguh luar biasa itu. Wa minal mustahil anhu al aqlus salim, wa minal mustahil indal aqlis salim annal ladzi awjada hadzal alam bihal itqan wal ihkam, ya. Dan katanya di antara juga yang mustahil menurut akal yang sehat, ya, ini karena keterbatasan, ya. Nanti kan kita bahasa iman, kalau akal aja emang kagak cukup tuh. Annallazi awdadha hadzal alama, bahwa Allah yang
menciptakan alam ini bihadzal itqan, dengan kesempurnaannya, kebagusannya, wal ihkam, kemantapannya, wa daqiqi sun'ati, dan sonah itu ciptaannya yang begitu rapinya, cakepnya, wa ajibil wad'i, ya, dan ciptaannya yang mengagumkan, yakunu jahilan ghairu alamin, ya, menjadi sesuatu yang jahil, ya, ghair alam, itu menurut akal tuh. Fa thabata bihadza anna Allah taala ilahul alamin, maka telah ditetapkan dengan ini bahwa Allah taala adalah Tuhan, ya, pencipta alam, alladzi aujadahu, yang Allah menciptakan alam bihadzal itqam, dengan kesempurnaannya. Jadi kalau ada itqan, orang ngapal, ini bahasa istilah, orang ngapal Quran udah itqan belum? Ya, nanti mutkin. Ada orang hanya sekedar berhafal doang. Ini maksudnya ini Allah aujadahu al-alam, Allah ciptakan alam ini bihadzal itqan, dengan kesempurnaan Allah. Ya, yajibul lahul ilmu, dan itu perlu bagi Allah ilmu itu. Wa yastahilu alaihi didduhu, dan mustahil atas Allah lawannya ilmu, wa huwal jahlu wa hadha huwa al matlub, gitu ya. Wa tawdihu dalilu wujubil qudrah wal ilmi lillahi ta'ala bin naw'i minal basti an naqul. Penjelasan dalil wajib, ya, kuasa dan ilmunya Allah Ta'ala, ya, dengan secara basat atau secara terbuka. An-naqula, kita katakan, innaman nadhara mathalan sa'atan minas sa'at, sesungguhnya orang yang melihat contohnya salah satu waktu-waktu, allati yasta'limu bihal waqtu al-muhtawiyah, yang akan yasta'limu, akan diketahui, biha, dengan sa'ah, dengan waktu-waktu tadi, ya, al-waqtu al-muhtawiyah, waktu yang mencakupi, ala iddati alati al-handasiyah, atas sejumlah alat-alat handasiyah, keinsinyuran, ya. Ini kan lagi bicara waktu-waktu. Mutkinah, muhkamah, yang mantap, yang tepat, hatta wafat bil ghardi, sehingga memenuhi tujuannya, wadabtil awqati, dan tepat waktu-waktunya, hatta thawani, sampai detik-detiknya tuh, ya, minha, dari jam-jam itu, la syakka indahu, tidak diragukan lagi menurutnya, wala raiba, dan tidak diragukan, fi anna laha sani'an sanna'aha, bahwa jam itu pasti ada yang membuatnya, ya, sanna'aha. Ini diilustrasikan tadi kan, Allah menciptakan alam ini dengan berbagai macam ajaibnya, garaibnya, digambarkan ada binatang, ada hewan, bagaimana di lautan, ya. Nah, untuk memahami itu sebetulnya mudah aja katanya. Nah, contohnya, ya, ada jam, yang dengan jam itu kita tahu waktu, ya, dan mencakup di dalam jam itu ada alat-alat handasa, insinyur lah, ya, bagaimana itu. Kemudian mutkinatun muhkamah, atau itu jam bisa mutkinah, bisa bagus banget, ya, bisa tepat tujuannya, ya. Wadabtil awqat, artinya dapat itu disiplin, masih terbentuk, atau waktunya itu dia kagak melenceng, kagak rusak, kecuali batunya habis, ya. Selama batunya bagus dia berjalan tuh, didapat. Hatta sawani, sampai detik-detiknya itu nggak lepas. Maksudnya kagak, misal dari 01 pindah, set lompat,
205 misalnya, ya, detiknya. Ini enggak dia. Nah katanya tidak diragukan lagi tuh bahwa jam itu laha soni'an, pasti ada yang menciptakannya. Sonaha, yang menciptakannya, yang membuatnya. Wa anna hadza soni'a lahu qudratun kafiyatun, bahwa tadi orang yang wa anna hadza soni'a, bahwa pencipta ini lahu qudrah, ya, dia punya kemampuan kafiyah, yang capable, itu yang sempurna, lisaniha, untuk menciptakannya, ya. Wa ilmun kafin, dan dia punya ilmu yang cukup. Kalau kagak hasilnya nggak bagus, ya. Kan ada apa namanya tuh, ada gagasan, kemudian gagasan itu harus disampaikan. Gagasan itu kan nanti ada teori-teori, ya, berisi ilmu, ada disampaikan, berarti ada actionnya dihasilkan. Ilmun kafin, ilmu yang cukup, liitqaniha, untuk kesempurnaannya, wa ihkamiha, dan untuk ini ada itqan, ihkam, jadi untuk sama aja nih, untuk membentuknya lah, hatta tafiya bil ghadil maqsud, sehingga memenuhi tujuan yang diinginkan minha, dari penciptaannya tadi. Wa man yasduqu bi annaha hasalat wa takawwanat bin nafsiha, dan barang siapa yang percaya bahwa jam tadi itu terbentuk dengan sendirinya, tahu ada aja tuh jam, ya, bi tariqati sadafah, dengan cara kebetulan, biduni soniin, tanpa ada yang membuatnya, biduni soniin sonaha, tanpa ada yang membuatnya, wa atqanaha, tanpa ada yang mendesainnya jadi begitu bagusnya, au anna soni'aha ajizun, atau bahwa pembuatnya itu adalah lemah, maqtu'ul yadaini, terputus kedua tangannya, warijlaini, kakinya, jahilun bifununil handasah wa sana'i, dia bodoh, agak tahu dengan seni-seni keinsinyuran dan penciptaan, ya. Bal huwa khamil fikri, bahkan dia pemikirannya itu tumpul, jahilun bikulli ilmin, kagak tahu dengan segala ilmu, ya. Jadi kagak mungkin tuh tahu jam ada sendiri, kagak mungkin. Ini air aja kesini ada yang bawain tuh tadi, kalau nggak mungkin tuh duduk aja di situ. Ini apa, meja nih, kan ini pasti ada yang bikin, mamang saya bikin. Ya, kalau dia nggak punya ilmu begini nggak bisa, nggak jadi nih, ya. Ini dikasih kemudahan apa, ilustrasi. Kalau orangnya kagak mampu, khamil fikri, jahilun bikulli ilmin, nggak punya kapabilitas, ya udah nggak mampu, nggak bisa, ya. Tapi ada orang-orang yang bisa menciptakan sesuatu tuh, itu baru makhluk tuh, yang Allah kasih sedikit daripada ilmunya Allah, apalagi Allah, gitu maksudnya. Wa ma dzalika sana'u wa bidzalika al-itqanu wal ihkamu, fa ya'udda hadzal musaddiq min al-humaqa'i alladziina la yafraquna bainal ardi was sama', ya. Dan disertai itu semuanya, ya, ciptaannya ini, ya, dengan apa, sonaha, Allah ciptakan ini bil itqan, dengan apa, dengan kemantapannya, oleh ihkam, dengan kesungguhannya. Apa tuh? Faya'udda hadzal musaddiq minal humaqa, maka dianggap yang orang yang membenarkan itu, katanya, minal humaqa, dari sifat bodoh,
alladzina orang-orang yang la yafraquna, yang kagak bisa membedakan bainal ardi was sama, antara langit dan bumi. Fakadzalika idza nadharna fi hadzal alam ma'a mahtawa alaihi min ajaibi kawakib. Ini diangkat lagi nih apa dalil yang berikutnya lagi, yang namanya kan ini untuk menguatkan tadi teori di atas, ya. Demikian juga apabila kita melihat di alam ini ma mahtawa alaihi, bersama apa yang mencakup dalam alam ini minal ajaib kawakibhi, dari keajaiban bintang-bintang, ya, wa garaibi hayawanihi, dan hal-hal aneh daripada binatang-binatang, wa nabatihi, tumbuh-tumbuhan, wa ma'datihi, dan logam-logam, allati mala'at, ya, ulumuha al-kutub, yang udah banyak tuh ilmu-ilmunya di buku-buku, wa tafahat biha as-suhub, udah berbentuk jadi buku-buku, walam nazal qasirina anil ihata bi kulli mastamala alaihi, katanya masih aja kurang gitu, qasir kurang, anil ihata, dari meliput, bi kulli, dengan semua, mastamala alaihi, yang mencakupnya, yang meliputinya, minal azamati wal gharabah, ya. Artinya di sini diangkat lagi, kalau kita perhatikan alam ini dengan apa yang mencakup di alam ini, dengan keajaiban-keajaiban bintang-bintang, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, partikel-partikel, ya, logam-logam yang memenuhi, yang katanya apa? Yang ilmu-ilmunya itu sudah penuh di buku-buku, ya. Kan kalau kita bicara tentang antariksa, sudah banyak orang menulis dari zaman dulu, buku-buku itu begitu banyaknya. Apa? Walam nazal qasirina anil ihata, masih aja, ya, kalau orang mah, kalau manusia masih ada keterbatasannya tuh, ya, masih kurang dari meliputi semua yang mencakup atasnya daripada kebesaran, ya. Kama ya'lamu minal itla'i ala kutubil funun, sebagaimana, ya, diketahui dari menelaah, membuka, ya, buku-buku seni al-muqtafilah bil kalam, yang mencukupi untuk kalam, ala hadhil awalim, atas alam ini. Najaza muqat'an ma ghayati itminan. Sekarang kita apa? Kita pastikan, ya, dengan menenangkan kulubina, hati kita, bi anna hadzal alama, bahwa alam ini, bi jami'i muskilatihi, dengan seluruh problem-problemnya, la budda lahu min sani'in sanahu. Ya, ini diambil dari kesimpulan. Najzamu qat'an, kita pastikan, ma ghayatil itminan, ghayati itminani qulubina, baca gitu, jadi mudah-mudah bilai, disertai dengan apa? Ketenangan hati kita yang paling besar, kata bi anna hadzal alama, bahwa alam ini, bi jami'i muskilatihi, dengan segala macam problema-problemanya, la budda lahu min sani'in sana'ahu, pasti ada yang menciptakannya, katanya, wa abrazahu, dan ada yang memunculkannya, bihadzal itqani wal ihkam, dengan kesempurnaannya, dengan kematangannya, ya, wa nau'u anwa'ihi, dan segala macam-macamnya, wa sanfu asnafihi, asalnya wa sanfu min, itu namanya mudhaf ilaih itu, wa nau'un min, sama segala macam-macamnya, katanya apa? Wa min askhasihi, dan dari kepribadiannya. Wa huwa qadirun atammal qudrah, dan Allah itu mampu dan sangat mampu kesempurnaannya. Wa alimun akmalal ilmi, dan itu Allah itu alim dan
ilmunya sangat sempurna gitu. Yastahilu alaihi al-ajza wal jahla, mustahil atas Allah lemah dan bodoh, begitu ya. Faman nasaba dzalika as-san'u al-'azimu al-'ajibu ila huduthi bi nafsi sidqatan wattifaqan. Dan ini lagi, jadi banyak banget kayak gini ya. Wa man nasaba dzalika as-sanul azim, dan barang siapa yang menisbatkan itu semua ya pada ciptaan yang agung, yang ajib, yang besar, ila hudutsihi bi nafsihi, ya kepada keberadaannya itu sendirinya, sadfatan, kebetulan aja itu, ittifaqan. Paham ya? Barang siapa yang menisbahkan adanya ciptaan yang besar ini, yang luar biasa, terjadinya dengan sendirinya, ya hanya kebetulan aja gitu. Au ila syai'in akhirin ajizin, atau kepada sesuatu yang lain yang lemah, jahilin, bodoh, khalin an kulli idrak, yang kagak ada kemampuannya, wa ma'rifatin, kagak ada ilmunya, fala syakka annahu min ahmaqil humaqa, katanya. Maka tidak diragukan lagi atau pasti bahwa orang itu adalah goblok segoblok-gobloknya. Karena pakai ahmaqil humaqa. Ya. Paham ya? Kan tadi sudah dibilang di atas, ya. Bahwa Allah itu mampu atamal qudrah, ya. Kemampuannya itu sempurna. Kemudian alimun akmala ilmi, alim dan ilmunya sempurna. Maka mustahil atas Allah kagak mampu, mustahil atas Allah bodoh. Nah gitu. Lalu dia, ya ini berlogika juga ya, filsafat ya. Kemudian baru bahwa man nasaba dzalika sana'u al-'azimu, dan barang siapa yang menisbatkan ciptaan yang agung ini, al-ajibu, yang begitu luar biasa ini, ila hudutsihi, kepada penciptaannya, bin nafsihi, dengan dirinya sendiri, artinya kagak ada menciptakannya, sodafatan, itu artinya secara kebetulan, tentu ada aja. Barang siapa meyakini ada begitu, katanya, au ila syai'in akharin ajirin jahilin khal, atau kepada sesuatu yang lain yang lemah, yang bodoh, yang khal itu kosong daripada segala idrak, ilmu pengetahuan, wa ma'rifah, ya, fala syakka, maka tidak diragukan lagi bahwa dia adalah orang yang min ahmaqil humaqa, gobloknya orang, wa ajhal juhala, sebodoh-bodohnya orang itu. Wa in tastura, ya, bitamwihatin wahiyatin wa kharaqatin saqitatin, katanya. Dan jika Anda tutupi, nah ya, bitamwihatin wahiyah wa kharafatin, dan khurafat yang saqitah, yang rendah, fatratul aqli salim ta'ba. Ini bagus banget. Yang artinya ini bisa dipahamin. Jika Anda tutupin tuh, ya, bitamwihatin wahiyah, dengan katakanlah berita-berita yang kagak benar, wa kharafat, dan sakitah, dan berita hal-hal yang bersifat kharafat, yang rendahan itu. Ya, fitratul akal, fitrahnya akal as-salim, ya, apa maksudnya, kemurnian akal yang sehat itu tabar, tasdiq da'wahu al-batilah, kagak nerima tuh pembenaran klaim yang batilah, yang batil. Artinya otak kita yang cerdas, yang sehat itu kagak bisa nerima itu. Kalau dihitung juga secara logika, pastilah ada Allah yang menciptakan, pastilah ada pembuat HP begitu.
Fanahnu bijazmin bima i'taqadnahu, maka kami mantapkan ya dengan apa yang kami yakini min nisbati sani hadzal alam, dari nisbatnya penciptaan alam ini lil ilahil qadiril alim. Artinya akhir diambil ditutup oleh beliau, dan kami ya bi ajzmi atau bi jazmi meyakini bima i'tiqadnahu, dengan apa yang kami yakini ya min nisbati sanil hadram, bertepatan dengan penciptaan alam ini lil ilahil qadir alim, ya ada Allah yang maha alim yang maha qadir, ya ada Allah yang maha qadir yang maha alim. Bapak-bapak, jadi kita yakini seyakin-yakinnya, nah dengan akal sehat kita, dengan ilmu yang kita miliki, dan dengan keimanan kita kepada Allah, bahwa alam ini memiliki Tuhan, ya kita artinya lil ini memiliki, ya bahwa alam ini memiliki Tuhan yang qadir, yang kuasa, dan yang alim subhanahu wa ta'ala. Amma yaqulu al-zalimuna 'uluwan kabiran, dari apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang yang zalim, yang apa tuh, yang ketinggian yang belagu pada gitu ya. Amma yaqulu zalimun, dari apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang yang zalim, yang belagu-belagu gitu ya. Uluwan kabiran ya. Masih ada waktu Pak. As-sifatul asirah, sifat yang ke-10 as-sam, dengar. Nah, ya bapak-bapak berbisik berdua, temannya nggak tahu yang ketiga. Allah tahu nggak? Tahu. Ya. Jadi jangan suka ngomong yang jelek-jelek ya. Allah Maha mendengar. Yajibu lillahi ta'ala sifatus sam'i, wajib bagi Allah Ta'ala punya sifat mendengar. Maka wa huwa sami'un basir, Allah Maha mendengar, Maha melihat. Wa huwa sifatun qadimatun qaimatun bi dzatihi ta'ala, yaitu sifat yang qadimah, yang berdiri dengan zatnya Allah Ta'ala. Laisat bisamakhi ya wa udunin tankasifu biha masmu'atihi ta'ala yastahilu alaihi diduhu wa huwa asammu. Ya, laisat ya bukan bisamakhi. Apa samakhi itu? Ini gendang telinga nih. Ini samakh ini. Yang ini yang kecil sini nih. Samakhi udun. Nah, ya. Tankashifu yang disingkapkan biha dengannya masmu'atihi, hal-hal yang bisa didengar ini Allah Ta'ala. Yastahilu alaihi, mustahil bagi Allah, diduhu apa lawannya, wa huwa sammu. Apa sammu? Budak berarti ya. Kalau dengar lawannya budak, kalau mutakalim lawannya bisu ya gitu. Wa dalilu ala dzalika, dalil atas itu annas summa naqasun, bahwa budak itu kurang ya. Wan naqsu ala ilahil alami alladzi awjadahu mukmilan wa wahabas sami'u li ba'di anwahi wa ja'alahu min akbarin ni'am alaihim muhalun. Nah, ada kata-kata muhalun itu. Kalau kagak sampai muhalun tadi kita baca di otak kita, kok ini jadi paradok ini, kagak masuk, kagak terima. Tapi katanya muhalun. Sebetulnya gini, wa anna sam'a ya itu apa? Muhalun. Ya apa? Allah itu kalau budak itu mustahil. Nah, gitu. Ya, pemahaman kasih itu khabarnya muhalun itu. Jadi tapi dipanjangin dulu. Wa dalilu ala dzalik, dalilnya nih bahwa budak itu kurang ya. Wan naqsu ala ilahil alami,
dan kurang atas pencipta alam alladzi awjadahu yang telah menciptakan alam ini mukmilan secara sempurna wa wahabas sam'a itu sama ya dan memberikan pendengaran li ba'di anwa'ihi kepada sebagian macam-macamnya wa ja'alahu min akbarin ni'am dan Allah jadikan sebagai apa nikmat-nikmat Allah yang paling besar alaihim atas manusia muhalun itu muhal jadi muhalnya ditaruh di belakang artinya kagak ada mustahil Allah itu punya sifat nakis kalau tadi dikatakan budak itu sebuah kekurangan mustahil Allah itu nakis masa pencipta alam ini yang bisa menciptakan alam dengan sempurna kasih kita pendengaran dengan segala macam-macamnya dan itulah nikmat terbesar dari Allah itu nakis itu muhal wa idza stahala alaihi subhanahu sammu dan apabila mustahil atas Allah subhanahu wa ta'ala bersifat budak wajabalahu sammu maka wajib bagi Allah punya sifat apa dengar wa huwal matlub dan inilah akidah yang kita yakini. Ke-12 al-basar melihat sekarang. Yajibu lillahi ta'ala sifatul basar. Wajib bagi Allah Ta'ala punya sifat melihat. Wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bi dzatihi ta'ala. Yaitu sifat yang sudah qadimah, yang berdiri sendiri dengan zatnya Allah Ta'ala. Laisat katanya bimaqlatin wala hidqatin tankasifu lahu ta'ala biha mubassiratihi apa maksudnya? Wajib bagi Allah Ta'ala sifat basar melihat yaitu sifat yang qadimah yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala bukan bimaqlatin wala hidqatin artinya melihatnya tuh bukan dengan alat kacamata alat itu beda ya kita beda mata saya aja kita nih udah mulai apa tuh melihat ini kagak jelas terus pakai ini alat nih bimaklah hiddatin jadi jelas Allah ngelihatnya tuh kagak pakai apa-apa yang udah jelas banget kagak pakai apa-apa juga ngelihatnya sangat jelas tajam gitu makanya semut jatuh di atas semut kecil hitam jatuh di atas batu hitam di tengah malam gulita Allah tahu gitu, laisat artinya Allah melihatnya itu Allah bisa melihatnya bukan dengan maklatin wala hiddaqatin tankashifu yang terbuka lahu bagi Allah Ta'ala mubassiratihi wa yastahilu alaihi ta'ala dan mustahil atas Allah Ta'ala didduhu apa didduhu lawannya wa huwa al-ama buta wa dalilu ala dzalik dan dalil atas itu annal ama naqasun sama ini sama lihat sama uslubnya bahwa buta itu adalah sebuah kelemahan wa naqsu ala Allah Ta'ala dan kelemahan atas Allah Ta'ala yang telah menciptakan alam ini secara sempurna wa zayyana ba'da anwahi dan telah menghiasi segala zayyana menghiasi sebagian macam-macamnya bi ni'matil basar dengan nikmat mata itu muhalun maka muhal artinya apa mustahil Allah buta mustahil Allah punya kekurangan karena buta menunjukkan kekurangan masa Allah yang bisa menciptakan alam ini dengan begitu sempurnanya lalu Allah hiasin juga dengan segala macam-macam kenikmat mata bisa melihat Allah ini buta kagak wa idza stahala alaihi ta'ala al-ama apabila mustahil atas Allah Ta'ala buta berarti apa lawannya wajabalahul basaru maka wajib atas Allah punya sifat basar wa huwal matlub wallahu alam bisawab Bapak-bapak ini adalah untuk menguatkan iman kita
dan juga meningkatkan rasa muraqabah musyahadah kita, bahwa dari yang kita baca tadi Allah punya sifat iradah, Allah punya sifat qudrah. Artinya jangan macam-macam sama Allah dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan. Allah goyang aja nih, bahaya. Allah sentil aja kita, Allah kasih dah abu kecil ke mata kita, kelagapan kita. Mampu nggak Allah? Bisa. Allah mudah membuat orang susah jatuh hancur-hancuran, dan Allah juga mampu mengangkat kita setinggi-tingginya. Kemudian alimnya, Allah Maha tahu atas semua yang kita lakukan. Jangan kira Allah tidur. Nah, sinatu walan naum tuh kita baca. Allah melihat, tahu semua yang bergerak di pikiran kita, Allah tahu. Yang bergerak di hati kita, Allah tahu. Ya. Kemudian Allah juga Maha dengar. Ya. Semua kedengeran tuh. Kentut kita yang pes, Allah tahu. Ya. Apalagi yang lainnya. Ya. Kemudian basar, Allah juga Maha melihat semuanya. Maka Allah basir, ke dalam, melihat Allah sampai ke dalam lautan yang begitu dalamnya. Ya, Allah tahu. Lapisan langit bumi Allah tahu. Allah lihat semuanya, gitu ya. Nanti yang berikutnya insyaallah yang ke-12 tentang kalam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita tambah iman, tambah takut sama Allah, dan tambah dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Niatin ini kita ngaji begini, namanya kata Habib Al-Haddad menjadi wazifah kita. Apa tuh? Jadi wiridan kita. Pokoknya setiap Sabtu pagi kita ngaji gitu. Ini wiridan. Nanti orang yang punya wirid akan datang warid dari Allah. Apa tuh? Bantuan, nikmat-nikmat yang bersifat apa? Batiniyah. Itu dapat karunia. Nah, ini yang mahal ini. Orang yang punya wirid akan datang warid namanya. Tato, cerah aja pikirannya. Ada masalah, Allah kasih. Tapi orang yang kagak punya wazifah, yang punya wiridan, hanya ngikutin nafsu aja, tidur aja, makan aja, ya kagak pengen mujahadah dekat sama Allah, pengen dapat ilmu dekat sama Allah, itu gelap aja hatinya, sumpah aja. Kalau ada masalah-masalah kayaknya udah stres aja, putus asa, ya. Taib. Allahumma ja'alna minas salihin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang saleh. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wal mursalin. Ya Allah, berikan kepada kami pemahaman ya para nabi, orang-orang saleh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kami sekarang berada di bulan Rajab, berkailah umur kami, keluarga kami di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban nanti, dan panjangan umur kami ketemu dengan bulan Ramadan. Jadikan bulan Rajab ini bulan taubat kami kepadamu ya Allah. Jadikan bulan Rajab ini bulan taubat kami kepadamu ya Allah. Ini adalah bulanmu, bulan Allah mengampuni hamba-hambanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa mu'alif tadi ngambil contohnya jam ya? Hah? Akurat. Kan kayak kita aja kan pengen bikin penguat data-data kan. Dia milih jam, dia bikin apa? Nggak dia gambar bikin lemari, bikin rumah ya, ini jam.